Kita ketemu lagi di sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Mari kita ke sekolah minggu, teman-teman. Mari sepakati. Let's pray together in Lord Jesus. Thank you for this morning. God, please bless the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. I want to walk like Jesus. I want to go wherever he goes. I want to walk like Jesus, for I know he loves me so. I want to walk like Jesus. I want to go wherever he goes. I want to walk like Jesus, for I know he loves me so. If I walk in Jesus' love, I will share his love with you. I'll be your friend, even when love's so hard to do. I want to walk like Jesus. I want to go wherever he goes. I want to walk like Jesus, for I know he loves me so. I'll be his voice, I'll be his feet, I'll be his hands to everyone I meet. Walking and talking and loving like him. I'll be his feet to wherever I am. I want to walk like Jesus. I want to go wherever he goes. I want to walk like Jesus, for I know he loves me so. Shalom adik-adik. Pernah nggak adik-adik dalam hidup ini mengalami satu hal yang rasanya nggak enak banget? Misalnya, buku pelajaran kalian ketumpahan botol minum yang ada di dalam tas. Atau orang tua kalian terlambat banget jemputnya. Sampai-sampai di sekolah sudah mulai sepi. Adik-adik, pernah nggak kehilangan mainan yang kalian suka banget? Well, cerita Alkitab pada pagi hari ini pasti akan membuat adik-adik terhibur. Karena apapun yang kalian pernah alami itu pasti tidak ada bandingannya dengan Ayub. Siapa Ayub? Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Dia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Dia menjauhi kejahatan. Ayub punya banyak loh adik-adik. Dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 7.000 kambing, 3.000 unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai. Siapa ya orang kaya yang kalian pernah kenal? Apakah dia punya 3.000 unta? Pastinya Ayub punya lebih. Tapi itu bukan poin cerita kita pada pagi hari ini. Lanjut ya. Ayub tuh hampir kehilangan semuanya. Lembu dan keledainya hilang. Dombanya hilang. Bagaimana dengan kambingnya? Gone. Dan yang paling sedih, paling buruk nih adik-adik, 10 anaknya meninggal. Setelah mendengar cerita ini, adik-adik mungkin mulai berpikir, apa yang aku alami, apa yang aku pikir buruk, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Ayub. Dan yang luar biasanya nih, Ayub tetap ingat Tuhan. Biasanya setelah mengalami hal-hal yang gak enak dalam kehidupannya, apa
apa respon seseorang? Marah, kesal, udah aku nggak mau ke gereja lagi. Atau udah ya, jangan ganggu aku mau masuk kamar. Dia tutup pintunya dan kunci kamarnya. Tapi beda dengan Ayub, sekalipun Ayub kehilangan semuanya, terus Ayub juga sakit. Sakitnya gatal. Adik-adik kalau gatal diapain? Digaruk ya. Biasanya pakai apa? Ya pakai kuku. Tapi untuk kasus Ayub ini gak cukup pakai kuku. Dia harus pakai beling. Digaruknya bayangin, pasti berdarah-darah. Belum lagi istrinya. Dia bukannya support, malah salahin Ayub. Tuh kutukin tuh Tuhan kamu. Tapi Ayub tetap ingat Tuhan dan memuji Tuhan. Tante Ripka mau nanya nih, apa respon anak-anak ketika ada hal-hal yang kalian anggap itu buruk terjadi dalam kehidupan adik-adik? Apakah kalian tetap ingat Tuhan dan memuji Tuhan? Tetap melangkah maju, mengikuti jejak dan teladannya Tuhan? Yuk kita buka firman-Nya di dalam Ayub 23 ayat yang 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Yang Tuhan mau adalah kita belajar dari kesetiaan Ayub yang memutuskan untuk terus melangkah maju, mengikuti jejak dan jalannya Tuhan dalam kondisi apapun. Berjalan maju, mengikuti jejak dan jalannya Tuhan berarti orang itu sedang berjalan bersama dong. Dan seorang yang sedang berjalan bersama pastinya punya hubungan. Yang hebatnya nih adik-adik, di tengah kondisi yang tidak mudah, Ayub tetap ingat Tuhan. Hari-hari ini di tengah kondisi yang tidak mudah, pandemik, kita ibadah pun harus online. Adik-adik, kalian tuh punya pilihan kapan saja kalian mau ibadah. Tapi kalau ada pilihan ibadah bersama, kalian bukan saja sedang membangun hubungan dengan Tuhan, tapi juga dengan keluarga. Misalnya Tante Ripka memutuskan setiap jam 7.30 untuk ibadah walaupun online, supaya Tante Ripka bisa ibadah dengan keluarga dan jemaat. Kalau seorang sudah tidak mau ibadah lagi, males-malesan baca Alkitab, apalagi bikin tugas Alkitab itu, oh no, nggak mau. Terus dia juga sudah tidak berdoa, sudah pasti orang itu tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Dalam keluarga misalnya, orang tua sudah ngajakin mes bayu, tapi si anak bilang, enggak aku mau di kamar aja sendiri, aku sudah doa. Terus dia bilang juga dia cinta Tuhan, tapi dia tidak mau berjalan bersama keluarga. Itu artinya dia tidak sedang membangun hubungan dengan keluarganya. Adik-adik, in the Bible ada contoh nih. Ada seorang yang suka curi-curi uang. Siapakah dia? Benar sekali, Yudas. Yudas berkhianat, artinya Yudas sudah tidak lagi berjalan bersama Tuhan. Dia sudah keluar dari rombongan murid-murid. Jadi gampang ya adik-adik untuk melihat apakah kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan atau tidak. Itu akan terlihat apakah kita sedang bergerak, berjalan bersama Tuhan di tujuannya Tuhan atau tidak. Terkadang ada orang yang merasa dia sedang bergerak, tapi menurut kehendaknya sendiri. Artinya orang itu tidak sedang berjalan bersama Tuhan. Di Alkitab setiap pergerakan digambarkan dengan perlombaan. Ada yang menarik nih adik-adik. Perlombaan ini berbeda karena bukan siapa yang cepat, siapa yang menang. Yesus berkata perlombaan ini akan dimenangkan oleh mereka yang bertahan sampai kesudahannya. Nah adik-adik, pemenangnya adalah mereka yang mengabaikan setiap godaan. Mereka mungkin dalam pertandingan ada capek, ada sakit, tapi dia bilang, ini gak ada apa-apanya. Mungkin dalam pertandingan ada kesempatan untuk berhenti, tapi dia bilang, jangan stop, don't quit. Terus berjalan. Adik-adik ingat nggak? Atau pernah ada yang lihat kisah perlombaan lari antara kura-kura dengan kelinci? Ayo, siapa yang pernah baca atau lihat? Masih ingat pemenangnya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Fast and slow. Who will win? Let's watch them go. Down the road, around the tree. Who will win? Just wait and see. Speedy Hare felt very sure that he would win. Speedy Hare felt very sure that he would win. Since he thought he couldn't lose, he laid right down to take the snooze. Oh yes, the hare felt very sure that he would win. The little tortoise
inching down the road. The little tortoise kept on inching down the road. He passed by the sleeping hare who kept on snoring unaware. Oh yes, the tortoise kept on inching down the road. Fast and slow, fast and slow. Who will win? Let's watch them go. Down the road, around the tree. Who will win? Just wait and see. Determined tortoise nearly reached the finish line. Finish line. Determined tortoise nearly reached the finish line. Finish The line. sleepy hare woke up and ran as fast as Speedy the hare can. Oh yes, the tortoise nearly reached the finish line. Yes, it's true that slow and steady wins the race. Wins the race. Yes, it's true that slow and steady wins the race. Oh yes, the hare was very fast, but even so he came in last. Oh yes, it's true that slow and steady wins the race. Wins the race. Kok bisa ya kura-kura yang menang? Apakah dia lebih cepat? Bukan, tapi kura-kura itu terus berjalan dan terus berjalan meskipun lambat. Tapi tadi kita lihat si kelincinya, dia lari ke sana, lari ke sini, dia putar-putar sampai akhirnya capek dan tertidur. Tapi kura-kura dia terus berjalan dan terus berjalan. Mungkin saya tidak bisa melompat, mungkin saya tidak bisa berlari, tapi saya akan tetap bertahan. Saya akan terus berjalan dan berjalan, kata kura-kura. RDMB Kids, pesan Tuhan buat kita minggu ini mengajarkan untuk kita terus melangkah maju, mengikuti jejak dan jalannya Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan, tetaplah terhubung dengan Tuhan, karena itu yang membuat kita tetap berjalan. Apapun kondisi yang kalian pernah alami, atau apapun yang dikatakan orang, tetaplah beribadah, tetaplah baca Alkitab, tetaplah berdoa, dan tetaplah taat pada orang tua kalian. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Ibu Luka. Tetap melangkah maju. Terima kasih Yesus. Pandemik yang sudah berjalan 1 tahun lebih memaksa kita untuk berada di rumah. Bayangkan 1 tahun. Ups, hampir 2 tahun di rumah saja. Pastinya adik-adik bosan juga ya kangen jalan-jalan. Tapi bagaimana kalau kita camping di rumah? Pastinya seru banget ya. Oke, bahan-bahan yang diperlukan adalah kain atau selimut, kursi, bantal, lampu, dan jepitan jemuran. Masa-masa stay at home ini mendorong kita untuk inovasi kegiatan di rumah. Tidak perlu jauh-jauh, apa saja yang ada di rumah bisa jadi seru loh. Nah, jadi apa saja sih yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa main bersama, bisa baca buku, ngemil, movie night, atau bisa juga adik-adik tidur siang di dalam tenda. Melakukan kegiatan bersama-sama di rumah, selain bersih dan aman, kita juga sedang jalin hubungan dengan papa, mama, kakak, dan adik. Seru kan? Oke, selamat mencoba. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa lagi.